Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Prakarya. Nah, untuk materi kali ini yang akan kita bahas anak-anak yaitu teknologi konstruksi miniatur rumah bagian kedua. Nah, halo anak-anak semua, semoga semuanya baik-baik saja ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan masih semangat di Senin pagi ini. Baik anak-anak, sebelum mulai, kita awali dulu pelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim. Materi hari ini membuat produk konstruksi miniatur rumah. Nah, jadi kalau kemarin saya menjelaskan tentang bagian-bagian teknologi konstruksi, nah sekarang membuat produk konstruksi miniatur rumah. Jadi semuanya nanti wajib untuk membuat sebuah produk konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum membuat produk, perhatikan dulu materi-materi dasar sebelum membuat produk. Yang pertama yaitu mengenal bagian-bagian dasar rumah. Bagian-bagian dasar rumah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian bawah atau dasar, atau disebut juga lantai. Nah, lantai sebuah rumah itu dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, kayu, dan lain-lain. Hal ini tergantung keinginan para pemilik rumah. Yang kedua, bagian tengah atau ruangan rumah terdiri atas dinding, pintu, jendela, dan ruangan. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama, yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Yang ketiga, bagian atas atau penutup rumah, atau sering juga disebut sebagai atap rumah. Fungsi dari bagian atas rumah adalah untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya. Jadi bagian ini harus kuat dan kokoh. Nah, fungsinya selain melindungi ruangan yang ada di bawahnya, nah itu juga menahan radiasi panas dari matahari yang berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Bagian atas rumah biasanya terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. Nah, bagian atap rumah ini juga ada yang terbuat dari genteng, ada dari kondek, ada yang dari cor, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Baik, kita lanjut. Mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah. Yang pertama, alat. Nah, alat ini terdiri dari penggaris. Nah, penggaris itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Dalam pembuatan sebuah rumah sederhana, terkadang diperlukan teknik pengukuran agar bahan yang digunakan memiliki ukuran yang sama atau diinginkan sehingga terlihat rapi. Yang kedua, gunting. Nah, gunting merupakan alat yang digunakan untuk memotong bahan yang tipis seperti kertas, plastik tipis, pakaian, tali, kabel, dan lain-lain. Gunting sangat baik untuk memotong bentuk garis lurus atau pola melingkar. Ketiga, cutter. Cutter merupakan alat yang dapat digunakan untuk memotong bahan. Cutter memiliki fungsi yang sama dengan gunting, tetapi cara penggunaan kedua alat ini berbeda. Cutter biasanya memiliki tingkat ketelitian dan kerapian yang lebih baik dibandingkan gunting. Yang keempat, kuas. Nah, kuas ini adalah alat mengecat miniatur rumah yang kita buat agar menjadi lebih indah pada saat diberi warna. Kuas memiliki ukuran, bentuk, dan bahan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya.
Yang kedua, bahan. Nah, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat miniatur rumah itu antara lain ada styrofoam. Styrofoam yang memiliki nama asli polystyrena foam telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Baik ini awal keberadaannya dimanfaatkan sebagai bahan isolator pada bahan konstruksi bangunan, namun seiring perkembangan zaman, bahan ini banyak digunakan untuk membuat miniatur konstruksi. Selanjutnya, korek api. Nah, korek api itu juga bisa dibuat sebagai bahan untuk membuat miniatur rumah. Nah, korek api itu banyak digunakan yaitu untuk membuat sebuah miniatur sederhana dengan bantuan lem dan triplek. Bahan yang ketiga yaitu stick es krim. Stick es krim merupakan sebuah alat yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam sajian es krim. Nah, pasti tahu kan anak-anak semuanya ya, yang namanya stick es krim. Nah, selain itu, stick ini juga memiliki banyak manfaat dalam bidang kesenian karena keunikan dan keekonomisannya. Stick es krim telah banyak digunakan untuk membuat bingkai foto, hiasan dinding, ataupun miniatur rumah. Yang keempat, kardus. Kardus merupakan suatu barang yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama distribusi dari produsen sampai ke konsumen. Nah, kardus ini juga bisa dimanfaatkan untuk membuat miniatur rumah. Tentunya kardus yang sudah bekas ya anak-anak. Nah, dan kardus ini lebih ekonomis, jadi tidak usah beli bahan, kita bisa memanfaatkannya sebagai miniatur rumah. Selanjutnya yang kelima yaitu triplek. Triplek atau kayu lapis terbuat dari bahan kayu solid yang diolah menjadi beberapa lembaran tipis atau lapisan kayu yang arah seratnya disusun saling melintang antara lembaran bawah secara bersamaan dengan perekat khusus sehingga didapatkan bahan yang kuat. Nah, triplek ini juga bisa dimanfaatkan sebagai konstruksi miniatur rumah sederhana. Yang keenam yaitu perekat. Nah, perekat ini digunakan dalam kegiatan seni dan kerajinan, contohnya membuat miniatur konstruksi rumah. Nah, perekat ini dapat berupa power glue, double tape, atau selotip. Nah, itu ya anak-anak ya. Lanjut. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Dalam teknik persambungan itu ada dua teknik yang dikenal secara umum. Yang pertama, sambungan tetap. Nah, sambungan tetap atau disebut juga permanent joint, yaitu sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan las atau sambungan paku keling. Yang kedua, sambungan tidak tetap atau semi permanen, yaitu sambungan yang bersifat sementara atau masih bisa dibongkar. Contohnya sambungan mur baut dan sambungan pasa. Oke, lanjut. Membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, sebelum kita membuat rancangan konstruksi miniatur rumah, itu yang pertama kita buat yaitu rancangan bentuk atau sketsa. Nah, rancangan bentuk atau sketsa itu adalah sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan kita buat. Dalam tahap pembuatan rancangan ini, kamu perlu menuangkan seluruh daya kreativitasmu agar rancangan yang kamu buat dapat sebagus mungkin. Nah, untuk mempermudah dalam proses perancangan sketsa yang kamu buat, nah, perlu membuat rancangan. Yang pertama, apa konsep rumah yang akan kamu buat?
Yang kedua, bagaimana bentuk rumah tersebut? Nah, bentuk rumahnya apa persegi, apa bengkok, apa gimana, apa terdiri 2 lantai, 3 lantai, dan lain-lain. 3, berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Nah, itu juga harus dibuat sketch ya. Yang keempat, bagaimanakah bentuk atap yang akan digunakan? Yang kelima, bagaimanakah bentuk jendela, pintu, lantai yang akan digunakan? Dan berapakah jumlahnya? Nah, itu harus diperhitungkan semuanya ya sebelum membuat konstruksi miniatur rumah. Yang selanjutnya yaitu rancangan proses pembuatan. Nah, selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan menjadi terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan yang digunakan, serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Terakhir yaitu membuat konstruksi miniatur rumah. Nah, pada pelajaran kali ini saya haruskan untuk membuat sebuah konstruksi miniatur rumah yang sederhana, entah nanti terbuat dari kardus atau stik es krim dan lain-lain. Nah, sebelum membuat yang perlu disiapkan itu apa saja? Nah, jadi yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Misalnya alatnya terbuat dari stik es krim, berarti ya harus membeli stik es krim, bukan mengumpulkan stik es krim ya. Kalau mengumpulkan stik es krim pastinya lama, tapi kalau membeli itu harganya terjangkau. Kemarin saya lihat ada yang harga 2.000, ada yang 1.500, itu sudah dapat 1 pack ya. Yang kedua, membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Jadi membuat rancangan dulu, membuat gambar dulu, mau dibuat rumahnya bentuknya seperti apa. Nah, untuk miniatur sederhana ini tidak usah besar-besar, yang penting berbentuk sebuah rumah. Jadi kecil pun tidak masalah, yang penting ada pintu, jendela, ada atap, ada dinding, dan ada lantai. Itu yang terpenting ya. Yang terakhir, pewarnaan. Nah, pewarnaan itu adalah penyelesaian akhir atau finishing. Nah, pewarnaan ini juga penting, tapi jika kalian kalau misalnya membuat dari stik es krim, nah stik es krim itu sekarang sudah ada yang otomatis sudah berwarna, jadi stik es krim yang berwarna ada, yang polos ada. Nah, kalau kalian membeli stik es krim yang berwarna, nah itu tidak usah proses penyelesaian atau finishing. Tapi kalau stik es krimnya yang polos belum berwarna, berarti butuh proses pewarnaan atau finishing. Atau kalau membuat dari kardus, itu juga butuh proses pewarnaan. Oke, itu materi-materi yang perlu diperhatikan sebelum membuat konstruksi sebuah rumah. Ya, jadi diperhatikan urutan-urutannya, nanti prakteknya bisa secara individu atau secara berkelompok. Saya tuliskan di grup. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.